Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, warga Gereja Toraja Masa Kasis Makassar. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Manna GTM Klasis Makassar pada hari ini. Doa dan harapan kami, Ibu Bapak semua dalam kondisi yang sehat. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, yang selalu setia mengasihi kami. Kami telah boleh beristirahat dan boleh melewati kegelapan malam, bangun di pagi dan hari yang baru ini. Kami bersyukur kepadamu selaku sumber hidup, dan sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami datang berserah kepadamu seraya merindukan sabdamu untuk berbicara kepada kami, sehingga kami senantiasa memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini oleh karena sabdamu. Bapa di dalam sorga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Sebab itu, bersabdalah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibu bapak saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengingat selain sebagai pemberita Injil, Paulus juga memiliki suatu profesi, yakni sebagai pembuat kemah atau tukang kemah. Mengapa Paulus masih menjadi pembuat kemah? Apakah dia mengumpulkan harta atau materi dari pekerjaannya itu? Kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, maka kita tahu bahwa tujuan ataupun motivasi Paulus bekerja selaku pembuat kemah, selain memang untuk membiayai kebutuhan ataupun keperluan hidupnya, Paulus juga membiayai pelayanan, bahkan menopang rekan-rekan sekerjanya di dalam pelayanan sebagai pemberita Injil. Dan motivasi yang lebih dalam lagi dari itu, bahwa Paulus bekerja untuk membantu orang-orang yang lemah, bahkan adalah sebagai wujud dari penerapan perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Atau dengan kata lain, Paulus memaknai bahwa dia bekerja dan dia menghasilkan itu bukan hanya untuk dipakai bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menolong orang lain, untuk memberi, bukan hanya untuk menerima saja. Nah, dalam bacaan kita, Paulus mengatakan, telah kuberikan contoh kepada kamu, atau lebih lengkapnya, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Jadi dalam hal ini Paulus melihat bahwa suatu masalah yang ada pada diri jemaat Efesus adalah suatu mentalitas yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan karena itu Paulus menasihati mereka agar mereka jangan hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka harus belajar untuk memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, ataupun juga bagi sesama yang membutuhkan pertolongan.
Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang yang lemah yang harus ditolong, atau ada orang-orang yang membutuhkan, yang sesungguhnya layak untuk mereka bantu dari keberadaan mereka sebagai orang yang cukup mapan. Dan menurut Paulus bahwa justru disitulah letak kebahagiaan orang percaya. Ketika mereka bukan hanya mengumpulkan atau memiliki untuk dirinya sendiri, atau hidup hanya demi dirinya sendiri, tetapi ketika mereka dapat memberi kepada orang lain. Dan memang saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus juga dapat kita maknai, bahwa sesungguhnya ketika kita memberi, tidak lain adalah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita, menghadirkan sukacita dalam diri kita, dan sukacita itulah yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, contoh pola hidup yang Paulus terapkan, selain maknanya mengajak kita untuk memiliki mentalitas yang mau memberi, sebaliknya juga adalah mengajar kita untuk tidak memiliki mentalitas yang hanya mau menjadi penerima saja, atau hanya bergantung kepada bantuan atau pertolongan orang lain saja. Nah, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita semua tahu, kita semua paham bahwa kondisi membuat begitu banyak orang mengalami dampak pandemi, entahkah secara ekonomi, secara finansial, dan berbagai dampak-dampak yang lain. Paulus di sini ingin mengajar ataupun mengajak kita bersama-sama selaku orang percaya untuk menjadi penolong ataupun menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak harus berkata bahwa nanti saya kaya pi, nanti saya mapan pi, nanti ekonomi saya kuat pi, baru saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus dalam keberadaannya, dalam keterbatasannya sebagai seorang tukang kemah, dapat mewujudkan kehadirannya sebagai berkat, selain sebagai pemberita Injil, tetapi dia juga memberitakan Injil melalui pemberiannya ataupun topangannya kepada orang lain. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, siapakah yang perlu untuk kita beri atau kita kasihi? Maka kita mengingat kembali bahwa Yesus telah mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia adalah semua orang yang patut untuk mendapatkan pertolongan kita, tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat apakah mereka segereja dengan kita, atau sesuku dengan kita, atau seorganisasi dengan kita. Tentu kita belajar pada kasih Allah yang universal, yang mau mengasihi semua orang, bahkan memberikan matahari bagi orang yang benar maupun orang yang jahat. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita dapat memahami serta melakukan kehendak Allah di sorga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih sekali lagi Bapa di sorga, kami persembahkan Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami senantiasa dimampukan menjadi sosok-sosok yang memberi bagi orang lain. Memang kami sadari situasi pandemi saat ini
membuat kami mungkin sulit untuk memberi. Tetapi dengan merenung-renungkan firman-Mu, maka kami akan senantiasa belajar untuk memberi dengan apa yang ada pada kami, sebagaimana Paulus yang memberi dari keterbatasannya, walaupun dia hanya seorang pekerja ataupun pembuat kemah. Ya Bapa dalam sorga, Tuhan berkati kehidupan semua umat-Mu, jemaat-Mu di lingkup gereja Toraja Mamasa, maupun secara khusus yang ada di Klasis Makassar. Mampukan kami dalam menjalani kehidupan, segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan. Demikian juga dengan para hamba-hamba-Mu dalam jemaat. Mampukan mereka ya Tuhan untuk dapat menata segala bentuk pelayanan, sehingga dalam pertolongan-Mu, pelayanan-pelayanan di dalam jemaat tetap boleh dapat dilangsungkan dengan baik, sehingga umat-Mu akan senantiasa kuat di dalam menjalani kehidupan, sebab spiritualitas mereka, iman percaya mereka tetap beroleh kesegaran melalui firman-Mu yang diberitakan dalam segala kondisi. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakalda Rusung, yang saat ini dalam kelemahan tubuh dan menjalani pengobatan ataupun perawatan secara intensif di kampung. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, semangat bagi hamba-Mu, bagi segenap keluarga, sehingga di dalam kondisi mereka tetap boleh menikmati kehadiran Tuhan. Situasi sakit penyakit akan mereka hadapi dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Peduli, tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri dalam menghadapi kondisi ini. Dan biarlah ya Bapa, dalam perkenanan-Mu, hamba-Mu ini bersama dengan segenap keluarga akan selalu kuat, tabah dan sabar menjalani kondisi hidup. Bapa dalam sorga, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.